Hai, saya Mikronia, narator aplikasi Microsoft. Saya diminta untuk membantu membacakan salam cerita dari balik jendela Mas Agus. Bunyinya seperti ini. Halo semua, salam sehat selalu. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Saya seorang purna bakti ingin berbagi cerita. Sumber cerita diambil dari pengalaman kerja semasa tugas di bidang keimigrasian. Saya tidak bermaksud bercerita tentang kebijakan pemerintah atau peraturannya, tapi hal-hal fakta yang bersifat umum. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Ayo kita mulai simak video ini. Hal apa yang perlu diketahui oleh calon pekerja yang akan bekerja di atas kapal berbendera asing atau Indonesia yang memiliki rute perjalanan luar negeri? Yang perlu diketahui sebetulnya ada 4 secara umum ya, ada 4. Pertama adalah agen atau perusahaan pelayaran. Agen ini yang memiliki job order sebetulnya. Kalau kapalnya berada di luar negeri, agen ini nanti akan menguruskan segala sesuatu kontraknya dengan perusahaan yang ada di luar negeri atau perwakilan perusahaan pelayaran di luar negeri yang ada di sini, mereka akan mengurus kontraknya. Nah, inilah hal yang utama yang harus perlu dimiliki atau diketahui oleh para calon pelaut. Level dari kontrak itu tentunya semua status yang ada di pekerjaan di atas kapal, mulai dari mualim 1 sampai 4, oilers dan segala macam sampai kru. Nah, ini akan diketahui kalau ini adanya di agen pelayaran. Yang kedua adalah buku pelaut atau sijil. Nah, buku pelaut ini dikeluarkan oleh Kasa Bandaran, biasanya kantor Kasa Bandaran dari Kementerian Perhubungan. Nah, buku pelaut ini merupakan dokumen resmi negara, yaitu nanti adalah sebuah buku yang berisi catatan atau track record seorang pelaut, pengalaman berlayar, atau buku pelaut ini biasa disebut istilahnya dengan seaman book. Nah, seaman book ini bisa dipakai juga oleh pelaut internasional. Nah, seaman book ini tentunya yang akan menjadi dasar untuk penerbitan atau pengetahui izin berlayar dari perusahaan yang ada. Nanti perusahaan tentunya yang ada di luar negeri ya. Nah, ini akan dicatatkan, Anda akan catatkan sebagai kru dan sebagai status apa di kru itu. Nah, nanti lanjutannya ini juga catatan daftar kru ini atau kru list ini nanti dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Yang ketiga adalah paspor. Nah, paspornya wajib kalau Anda ingin bekerja di luar negeri. Nah, paspor ini sebaiknya Anda miliki dengan halaman 48. Bisa paspor biasa atau paspor elektronik, tapi sebaiknya juga kalau bisa elektronik, karena ke depan imigrasi sudah lebih mengutamakan paspor elektronik karena di sini memudahkan pencatatan keimigrasian. Nah, ada juga negara-negara yang tidak mau dengan paspor 24 halaman. Jadi pada umumnya sebaiknya paspor 48 halaman yang mempunyai banyak lembaran visa. Kemungkinan Anda jika berlayar dengan perusahaan atau kapal alat angkut yang mempunyai rute di luar negeri ke sana kemari, tentunya kan Anda di tengah laut bisa memakan waktu berbulan-bulan baru sampai ke pelabuhan tujuan. Dan ini memerlukan buku paspor 48 sebaiknya. Kemudian
Kemudian visa. Nah, kalau Anda bekerja di luar negeri, kapalnya ada di luar negeri, Anda wajib memiliki visa. Nah, visa ini tentunya nanti dimintakan visa kerja di atas kapal atau visa transit. Kalau di negara kita, biasanya kalau ada pekerja yang akan bertugas di kapalnya ada di dalam wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi biasanya menerbitkan atau memberi persetujuan tentang visa transit. Jadi artinya datang dari negara lain masuk ke Indonesia diberikan visa transit, begitu sampai di bandara di Indonesia harus segera menuju ke kota lain di mana kapalnya bersandar. Nah, di situ nanti baru yang tadi buku pelautnya itu tadi yang bisa menerbitkan daftar kru itu akan diperiksa oleh imigrasi. Dan itu akan dicatatkan, akan diketahui dan akan diberikan izin tinggal kalau status pelautnya ada pelaut asing yang di Indonesia, yang berada di Indonesia. Sama dengan seperti Anda kalau jika Anda menjadi pelaut asing di negara lain, nah Anda akan dicatatkan dalam tulis oleh tugas imigrasi yang ada di pelabuhan laut itu atau pemeriksa yang ada di tempat pemeriksaan itu akan mencatatkan, dan Anda akan diberi izin tinggal selama kapal itu bersandar di tempat itu. Dan kemudian Anda berangkat, Anda akan dicatatkan juga send on, send off. Nah, send on itu adalah menyatakan, akan dituliskan nanti di dalam paspor Anda bahwa Anda bekerja di kapal itu atau bekerja di kapal A itu yang ada di pelabuhan itu. Nah, begitu Anda berlayar, kemudian Anda kembali lagi ke tempat pelabuhan itu atau pelabuhan lain yang ada di negara itu, Anda ingin ganti kapal, Anda akan dicatatkan jadi send off, artinya turun dari kapal itu. Dan Anda misalnya masih dipakai oleh perusahaan yang ada di luar negeri itu, Anda akan dinaikkan lagi kembali ke kapal yang lain, Anda akan dinyatakan send off, send on di kapal yang lain. Nah, itu jadi paspor itu sangat diperlukan di luar negeri untuk mencatatkan send on, send off yang dicatatkan oleh imigrasi di luar negeri. Sama sebaliknya, ada paspor asing yang ada di Indonesia, oleh imigrasi Indonesia akan dicatatkan send on, send off-nya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hal itu. Adakah cerita lain tentang pelaut? Sekilas cerita di masa lalu. Nah, ini ceritanya. Dulu waktu saya pernah bekerja atau bertugas di Tanjung Priok beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, teman-teman pelaut ini kadang-kadang kami pakai sebagai sumber informasi budaya, sumber informasi industri kadang-kadang. Jadi kalau saya punya kesempatan mereksa kapal dan pelautnya ada kru Indonesia yang datang dari luar negeri, kadang-kadang kami suka banyak bertanya. Waktu itu kan belum ada zaman internet. Belum ada berita yang bisa diterima secara langsung dan kebenarannya atau situasinya. Kalau dari teman-teman pelaut yang ada di luar negeri masuk kembali ke Indonesia selama mereka bertahun-tahun di laut atau berbulan-bulan, mereka punya informasi itu. Jadi dulu tuh saya paling senang kalau bertanya tentang elektronik. Dulu ada namanya Walkman ya. Walkman itu kira-kira tahun 80-an ya, tahun 80-an ada Walkman itu. Di Indonesia sangat dikenal itu. Dan kalau kita pelaut ada yang membawa itu, kalau dia rela untuk menjual, biasanya kita beli dengan harga waktu dia beli, atau dilebihkan sedikit lah. Tapi kalau kita beli harga pasar di dalam negeri, tentunya sudah berlipat-lipat karena harus ada pajak ya. Dan biasanya barang-barang yang dibawa oleh para pelaut itu selalu barang-barang asli. Artinya misalnya buatan Jepang, itu benar-benar dikeluarkan oleh pabrikan Jepang, bukan yang cloning dari Korea Selatan, Taiwan, atau Cina, tapi benar-benar asli Jepang. Jadi sangat berbeda dan sangat bagus. Kemudian kalau fashion waktu itu perlengkapan fashion, sepatu ya, sepatu Belly zaman dulu itu sangat terkenal, kayak sekarang Gucci, kemudian Nike segala macam. Sepatu kasual itu Belly itu zaman dulu itu sangat berharga sekali, harganya cukup tinggi. Nah itu kadang teman-teman pelaut tuh bawa itu sepatu Belly itu juga dengan harga persaudaraan biasanya, harga persaudaraan. Jadi mereka suka bawa itu tuh. Nah ada lagi fashionable tuh tentang topi laken yang sekarang dipakai oleh bos-bos itu, orang-orang
beken-beken itu orang terkenal, harganya bisa puluhan juta papilakan. Pelaut itu pernah membawa itu, suka membawa itu 2, 3, 4 kadang mereka bawa, dan mereka biasanya suka mereka pasarkan di pasar ular waktu itu di Tanjung Priok, di Kecamatan Semper ya. Itu ada apa namanya pasar ular. Nah, di situ banyak tuh barang-barang dibawa pelaut itu, barang asli itu. Udah ada sepatu, jam tangan, segala macam elektronik. Jadi kalau saya dikasih kesempatan atau diperintah oleh atasan mengikuti pejabat imigrasi untuk memeriksa kapal yang dari luar negeri, kapal apa aja, waduh sangat senang saya. Karena situ banyak muncul cerita. Kalau bercerita kadang-kadang berita yang kita dapat itu hanya sekilas, tapi teman-teman cerita pelaut itu pasti real ya, faktanya. Walaupun kadang-kadang cara cerita bumbunya juga beda, tapi paling tidak ada gambaran. Nah itu sekilas teman-teman. Jadi pelaut itu waktu saya bekerja tugas di Tanjung Priok itu, kami anggap sebagai pemberi informasi yang paling akurat, mulai dari budaya dan industri. Nah itu kelebihannya berteman dengan para pelaut di masa yang lalu. Teman-teman semua, itulah isi konten cerita dari balik jendela kali ini. Saya sangat berharap semoga ada nilai manfaatnya bagi teman-teman yang baru mengetahui. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, anggap saja cerita ini sebagai referensi pembanding. Teman-teman, jika suka dengan isi konten ini, saya sangat berbahagia. Tentunya sebagai imbalan amal ibadah yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jika berkenan membantu konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dukung agar bisa membuat isi konten yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mikronia.